Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai semangat dan komitmen pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang akan kita bahas dalam hal ini meliputi hal-hal berikut ini. Pertama adalah pengertian semangat dan komitmen. Kedua adalah bentuk semangat, ketiga adalah bentuk dari komitmen, dan yang keempat adalah nilai keteladanan dan implementasinya. Baik, langsung saja kita mulai. Pengertian semangat dan komitmen. Pernahkah saudara merasakan ada suatu energi yang membuat saudara merasa begitu kuat untuk melakukan sesuatu? Jika saudara pernah merasakan itu, itulah yang dinamakan semangat. Di sini kita bisa mengartikan bahwa semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Itulah semangat. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Selain semangat, kita juga harus mempunyai komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Itulah komitmen. Komitmen dapat kita pahami juga sebagai suatu perjanjian, janji, atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan sekedar janji, tapi ada usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukannya. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Nah, itu adalah pengertian semangat dan komitmen. Sekarang kita masuk ke bentuk atau wujud semangat dan komitmen yang dimiliki oleh para pendiri negara dalam proses perumusan dan penetapan dasar negara. Kita mulai terlebih dahulu dari bentuk semangatnya. Semangat para pendiri negara dapat kita sebut semangat kebangsaan. Semangat itu adalah semangat nasionalisme, semangat patriotisme, di dalamnya ada semangat dan jiwa 45. Mari kita lihat satu persatu. Semangat nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme dapat kita pahami dalam dua arti, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit mengandung arti nasionalisme yang negatif, yakni perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, namun memandang rendah bangsa lain. Contoh dari nasionalisme sempit adalah chauvinisme. Ini pernah dipraktikkan di Jerman pada masa Hitler. Kemudian nasionalisme dalam arti luas. Ini mengandung arti yang positif, yaitu suatu perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Inilah nasionalisme Indonesia, nasionalisme yang berdasarkan pada Pancasila, tidak memandang rendah bangsa lain. Baik, itu tentang nasionalisme. Sekarang kita masuk pada poin patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini umumnya muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun antara nasionalisme dan patriotisme pada umumnya diartikan sama. Bangsa Indonesia adalah bangsa patriot. Sejarah sudah membuktikan banyak kisah patriotisme di tanah air Indonesia. Jiwa patriotisme tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raganya.
jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Apa saja hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45? Jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Dan yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jiwa dan semangat 45 yang kelima adalah jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Itu adalah jiwa dan semangat 45. Baik, itu tentang semangat para pendiri negara dalam proses perumusan dan penetapan dasar negara. Sekarang kita masuk pada poin komitmen. Para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan dasar negara memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama adalah mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri negara yang lainnya mengalami banyak cobaan dan tantangan. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bagi bangsa dan negara. Demikian mengenai semangat dan komitmen. Semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus meneladani semangat dan komitmen para tokoh. Tanpa adanya semangat komitmen kebangsaan itu, dalam sidang BPUPKI dan PPKI akan sulit menemukan mufakat. Dan kita juga tidak akan merdeka sebagai satu bangsa tanpa adanya semangat dan komitmen kebangsaan itu. Maka semangat dan komitmen kebangsaan itu harus diwujud nyatakan. Harus kita hidupi untuk terus menjaga Pancasila dan NKRI. Berikut adalah wujud nyata dari semangat dan komitmen kebangsaan tersebut. Pertama, selalu waspada terhadap setiap gangguan yang merongrong Pancasila. Kedua, mengamalkan Pancasila dalam berbagai kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga, mengembangkan keteladanan pemimpin bangsa dalam mengamalkan Pancasila. Keempat, menghindari sikap negatif seperti chauvinisme, egoisme, hedonisme, fanatisme, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya.
Sebetulnya, jika kita mau menggali lebih dalam lagi semangat dan komitmen para tokoh pendiri bangsa secara pribadi dalam proses perumusan dan penetapan dasar negara, itu sangat banyak sekali. Seperti misalnya Insinyur Soekarno. Kita dapat menemukan jiwa dan semangat ingin merdeka yang kuat. Ini menunjukkan juga nasionalisme dan patriotisme seorang Soekarno. Kemudian idealisme kejuangan yang tinggi. Semua itu dapat kita lihat dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Secara khusus pada sidang BPUPKI yang diawasi rapatnya oleh pemerintah Jepang, namun Bung Karno dan para pendiri bangsa yang lainnya tetap berani, percaya diri dalam menyiapkan Indonesia merdeka. Atau kita bisa juga belajar dari A.A. Maramis. Beliau satu-satunya orang yang beragama Kristen dalam Panitia 9 yang ikut dalam merumuskan Piagam Jakarta. Sebagai ahli hukum, keberadaannya diperlukan juga dalam BPUPKI dan PPKI. Apa yang dapat kita pelajari dari seorang A.A. Maramis? Misalnya kita dapat melihat sisi keberaniannya dalam mengemukakan pendapat mewakili suara kelompok yang menurut pandangan umum sebagai kelompok minoritas. Berani mewakili suara minoritas. Atau kita juga bisa belajar kepada golongan agama yang bersedia dan sepakat dengan perubahan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta itu. Jadi dari golongan agama, kita belajar mengenai kearifan dan kebijaksanaan. Ada toleransi di sana. Saudara tentu bisa menambahkan lebih banyak daftar nama beserta contoh semangat dan komitmen atau nilai keteladanan para tokoh pendiri negara dalam perumusan dan penetapan dasar negara, jika mau. Baik, sekian dulu dari saya. Jangan lupa bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like dan share link channel ini ke saudara, teman, kenalan, atau siapapun jika berkenan, agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih, salam belajar.